Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus yang juga dikenal dengan nama Natanael. Kita tidak tahu banyak tentang rasul yang satu ini, namun Injil Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana teman Bartolomeus yang bernama Filipus memperkenalkannya kepada Yesus. Ketika Bartolomeus mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret, ia sama sekali tak terkesan. Bagaimana bisa Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu itu datang dari sebuah kota kecil di Galilea? Akan tetapi untuk menghormati Filipus, Bartolomeus memutuskan untuk datang dan melihat sendiri siapa itu Yesus. Skeptisisme Bartolomeus berubah menjadi iman dan rasa takjub ketika dia bertemu Yesus muka ketemu muka. Rabi dari Nazaret ini dapat membaca hatinya seperti sebuah buku yang terbuka. Yesus melihat Bartolomeus sebagai seorang pribadi pendoa, seorang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan di dalam dirinya. Yesus juga menyatakan bahwa dia melihat Bartolomeus di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara merupakan ungkapan Yahudi yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempelajari kitab suci dalam suasana doa. Pohon ara sendiri merupakan lambang berkat dan damai sejahtera Allah. Dan pohon ara ini menaungi seseorang yang duduk di bawahnya dari sengatan terik matahari di siang hari dan merupakan sebuah tempat yang teduh untuk melakukan retret pribadi dan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Penginjil kelihatannya memberi semacam petunjuk bahwa Bartolomeus sedang memeditasikan janji-janji Allah pada hari itu dan berdoa bahwa dia akan hidup untuk melihat Sang Mesias. Jadi, waktu Bartolomeus benar-benar bertemu dengan Yesus, hatinya sudah terbuka
untuk mengenali bahwa orang ini sungguh raja orang Israel yang akan memerintah sebagai putra Allah. Seperti ketika dia menemukan Bartolomeus, Yesus juga mengundang kita untuk duduk di bawah pohon ara. Dia mengundang kita untuk menemukan sebuah tempat hening yang penuh kedamaian, di mana kita dapat memeditasikan sabdanya. Yesus berjanji bahwa apabila kita melakukannya, maka surga pun akan terbuka bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui karunia Roh Kudus, Allah ingin menuliskan sabdanya pada hati kita dan membuka pikiran kita agar dapat mengetahui jalan atau caranya. Setiap hari tubuh kita membutuhkan makanan bergizi. Demikian pula jiwa kita membutuhkan makanan berupa sabda Allah. Marilah kita, Anda dan saya, memperkenankan Yesus memenuhi diri kita dengan pengenalan akan kasih-Nya dan hikmat-Nya. Marilah kita memperkenankan Dia memperbaiki pikiran kita dan mentransformir kehidupan kita melalui sabdanya yang penuh kuat kuasa. Seperti ditulis oleh Santo Paulus, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Kolose bab 3 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Santo Bartolomeus adalah salah seorang dari ke-12 rasul. Kita tidak tahu siapa namanya yang sesungguhnya. Bartolomeus adalah nama keluarga. Bartolomeus yang artinya anak Ptolemeus. Banyak yang beranggapan bahwa Bartolomeus adalah Nathanael. Bartolomeus berasal dari Kana di daerah Galilea. Ketika diajak oleh temannya Filipus untuk menemui Yesus dari Nazaret, ia menggumam, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Sejak saat itu Bartolomeus mengikuti Yesus hingga ia wafat di salib dan menjadi saksi kebangkitannya. Bartolomeus mewartakan Injil ke banyak negara termasuk India, di mana ia meninggalkan satu salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Bartolomeus termasuk orang yang paling berani. Coba bayangkan betapa beraninya ia dan betapa kuat imannya hingga rela dikuliti hidup-hidup. Beberapa orang mengatakan ia juga disalibkan setelah dikuliti. Karena ia lebih suka mati demi membela imannya, ia masuk dalam himpunan para martir. Dia ini seorang yang sungguh-sungguh tabah. Oleh karena itu Bartolomeus adalah santo pelindung yang paling tepat bagi orang-orang yang memohon keberanian serta kekuatan iman dalam membela kebenaran. Memang sangat sulit bersikap teguh membela kebenaran jika tampaknya semua orang memusuhi. Tapi coba tirulah teladan Santo Bartolomeus. Bartolomeus diangkat sebagai santo pelindung Armenia, di mana ia wafat sebagai martir. Armenia adalah tempat di mana tabut perjanjian diletakkan, juga tempat di mana burung merpati perdamaian membawa sehelai daun zaitun ke Bahteranu. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma
di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Pesta Santo Bartolomeus dirayakan oleh gereja setiap tanggal 24 Agustus. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, penyelamat manusia, teguhkanlah kiranya iman dalam diri kami. Dengan iman itu, Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya, gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.